Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan channel saya Teknik Habibie Barokah. Di sini pagi ini saya akan membahas atau bagi-bagi ilmu lah istilahnya. Nggak ada nggak ada kerjaan untuk hari ini. Jadi saat ini saya akan membahas untuk pressure gauge atau tes pressure. Nah, ini alatnya. Kebetulan saat ini yang saya tampilkan ini adalah mereknya Benlik, made in Jerman. Perlu kita ketahui teman-teman, alat ini sangat-sangat penting sekali, di mana alat ini bisa dipergunakan untuk mengukur tekanan fluida, gas atau cair. Untuk di kapal ya, khususnya saat ini saya akan membahas di kapal. Alat ini sangat penting sekali untuk pengecekan atau investigasi, justifikasi sistem kren kapal. Nah, kebetulan kren kapal yang saya tangani, yang saya justifikasi ini kebetulan mayoritas adalah menggunakan hidrolik. Jadi sistem hidrolik ini di kren kita itu lebih dominan daripada kelistrikannya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengukur, cara membaca penunjukan untuk pressure gauge-nya. Jadi di sini ada tanda merah ya, warna merah, huruf angka merah, ada jarum, ada cairan. Yang merah ini adalah tulisannya PSI. PSI itu adalah pound per inci. Nah, yang hitam ini MPa. Kebetulan kita punya dua nih ya. Yang ini sistem bar, langsung bar, tapi tidak ada warna merahnya. Yang ini ada angka merahnya. Jadi kalau bar ini langsung ketahuan. Jadi ada sistem sensor tekanan rendah. Ini sistem sensor tekanan rendahnya. Nah, cara membacanya pada saat ini disambungkan ke flexible hose yang ada di kren kapal kita, maka ini nanti akan menunjukkan naik. Nah, itulah besaran bar yang kita ketahui bahwa ada tekanan di sistem hidroliknya. Jadi untuk analisa kerusakan kren itu kita lebih cepat menganalisanya dengan menggunakan alat ini, teman-teman. Sangat-sangat penting. Usahakan di kapal alat ini harus ada, karena khususnya untuk kapal-kapal barang ya, kapal-kapal barang itu otomatis pasti akan menggunakan kren kapal. Jadi untuk yang hitam MPa ini adalah megapascal. Megapascal ini 1 megapascal itu sama dengan 10 bar. Jadi mau diingat, 1 megapascal sama dengan 10 bar. Nah, 1 bar itu sama dengan 14,50377 PSI. PSI itu pound per inci. Demikian cara membacanya. Jadi udah paham ya, ini untuk jarum, ini jarum penunjuk tekanannya. Nanti kalau ada tekanan dia akan naik. Nah, di sini ada cairan namanya gliserin. Cairan gliserin ini ada kayak gelembung ini. Ini cairan gliserinnya. Jadi dia dilengkapi dengan gliserin. Nah, ini adalah yang dikonek ke sistem fleksibelnya kren kita di atas kapal. Jadi kita akan mengetahui berapa
kan gampang ini, yang ini cuma satu aja bar. Nah, kemarin saya kebetulan melakukan pengawasan untuk perbaikan kren di kapal logistik Nusantara 5. Kebetulan kapal ini mengalami kerusakan kren, jadi sistem hidroliknya itu bermasalah. Jadi untuk pemeriksaan kemarin, jadi kita sudah justifikasi sama teman-teman yang di lapangan dengan teknisi, jadi tidak ada tekanan. Nah, di situ ada masalah, yaitu akselerasi pumpnya. Akselerasi pump. Di samping akselerasi pump juga ada masalah untuk pump pendingin, pump radiatornya. Pump radiatornya juga bermasalah. Nah, untuk mengetahui itu kita harus paham, kita harus tahu. Jadi untuk mengetahui itu kita tahu tekanan yang dibutuhkan untuk menggerakkan joystick atau kontrol kemudi untuk kren, kontrol untuk naik turunnya boom atau swing kiri kanan atau rep area. Nah, itu kita harus tahu berapa bar tekanan yang dibutuhkan. Nah, kebetulan untuk di kapal logistik Nusantara 5 ini kemarin yang dibutuhkan adalah 28 bar. Nah, dengan alat ini kita akan mudah untuk mencari apa kerusakan pada sistem hidrolik itu. Maka dari itu saya tekankan sekali lagi, alat ini sangat-sangat penting di atas kapal. Jadi mau nggak mau harus ada, karena untuk perawatan kapal. Nah, untuk perbaikan sistem hidrolik ini kita tetap harus membongkarnya, nggak bisa di atas kapal. Jadi intinya alat ini hanya untuk mempercepat menganalisa kerusakan untuk kren. Kerusakannya itu di masalah listrikan atau di sistem hidrolik. Jadi intinya kren kapal logistik ini didominasi dengan sistem hidroliknya. Jadi sistem hidrolik itu adalah dengan menggunakan pressure tekanan oli. Nah, perlu diperhatikan untuk oli ini seharusnya selalu dicek untuk perawatannya. Nah, di situ pasti ada yang namanya time limit ya. Oli ini berapa bulan sekali atau berapa jam sekali itu harus dilakukan penggantian. Jangan sampai oli ini sudah terlalu lama cuma ditambah yang akhirnya menyebabkan sistem hidrolik ini tidak berfungsi secara maksimal. Oke, begitu aja teman-teman. Jadi untuk sharing kita ya, di sini intinya tidak ada yang pintar, tidak ada yang jago. Cuma siapa yang tahu duluan itulah yang pintar. Siapa yang menangani duluan, yang bisa menyelesaikan masalah itulah yang pintar. Karena tidak ada kita yang tadinya nggak tahu, saya juga tadi nggak tahu, sama aja. Jadi kita sama-sama belajar. Intinya di sini saya cuma bagi ilmu atau pengalaman saya saat di lapangan, itu aja. Jadi istilahnya kita itu sharing lah. Kalau memang ada kekurangan saya ya di komen aja. Ya jangan lupa like and subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang, dan insya Allah mudah-mudahan tiap kali ada pekerjaan atau kegiatan saya akan coba untuk mengambil dokumentasi. Intinya untuk pembelajaran para generasi muda kita, teman-teman kita di atas kapal yang masih muda-muda itu, supaya mau belajar untuk menambah wawasan. Jadi nggak
sama haus saja harus teknisi, itu kan istilahnya kan yang ringan ya kita kerjakan sendiri, kalau memang berat ya mau nggak mau kan kita harus datangkan ahli atau maker atau teknisi. Oke teman-teman, sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan channel saya ini ada manfaatnya, bisa dipergunakan atau dilihat untuk sebagai bahan pertimbangan atau pembelajaran. Jadi inilah kegunaan untuk pressure gauge atau test pressure, yang mana alat ini sangat penting sekali. Saya bisa tekankan untuk perbaikan kren, khususnya kapal barang, kapal penumpang juga perlu juga ya, karena dia juga ada kren juga. Jadi agar dilengkapi untuk mas-mas yang masinis atau pak listrik atau KKM, barangkali di kapal tidak ada, ya patungan untuk perawatan. Jadi kita tahu dengan cepat, umpamanya kren ini tidak bisa area slangnya, atau nggak bisa swing, atau nggak bisa boom naik atau boom turunnya nggak bisa. Di situ pasti ada hubungannya dengan pressure, apalagi apabila kren tersebut didominasi dengan untuk hidrolik. Jadi sistemnya hidrolik kayak lever itu didominan hidrolik, jadi sistem kelistrikannya hanya untuk safety device saja. Oke, mudah-mudahan itu aja dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian saya yang salah, silakan di komen untuk teman-teman atau teknisi-teknisi yang menonton channel saya. Untuk kedepannya biar saya perbaiki. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.